Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Alia Triapriani, NIM 2018008126, penelitian yang berjudul Pengaruh Rasio Solvabilitas, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderating. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 Bapak Rizal Rinova SE dan dosen pembimbing 2 Ibu Alfiatul Maulida SEMM. Di sini fokus penelitian ini adalah return saham yang merupakan variabel yang dapat mendorong investor untuk menanamkan modal dengan segala risiko yang akan diambil sesuai berdasarkan nilai dari return sahamnya. Investor perlu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham agar return yang maksimum dapat tercapai. Dikutip dari CNBC, yang mana perusahaan LQ45 yang memiliki likuiditas tinggi, ternyata return sahamnya ikut mengalami fluktuasi. Selain fluktuasi juga terdapat inkonsistensi pada penelitian terdahulu. Berikut tujuan penelitian. Pengembangan hipotesis diambil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang mana hipotesis 1, solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hipotesis 2, aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hipotesis 3, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hipotesis keempat, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return saham. Hipotesis kelima, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap return saham. Hipotesis keenam, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh aktivitas terhadap return saham. Hipotesis ketujuh, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap return saham. Berikut kerangka pikir. Metode penelitian. Sampel penelitian. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BII berjumlah 64 sampel yang berasal dari 8 perusahaan selama 8 tahun. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Variabel yang digunakan variabel independen solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan untuk variabel dependennya yaitu return saham. Untuk variabel moderatingnya yaitu kebijakan dividen. Untuk uji statistik menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi, dan MRA. Hasil penelitian, uji asumsi klasik untuk uji normalitasnya berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Untuk uji multikolinearitas, untuk DART atau ROA tidak terjadi multikolinearitas, namun untuk DPR moderasi 1, moderasi 2, dan moderasi 3 terjadi multikolinearitas karena ada unsur X dan Z. Untuk uji heteroskedastisitas, pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Untuk uji autokorelasinya, tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Lawsonnya yaitu 2,155. Kemudian untuk uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis pada uji F simultan, yang mana solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return saham. Untuk uji T parsialnya, yaitu uji yang pertama itu ditolak, uji kedua itu ditolak, dan uji yang ketiga itu diterima. Kemudian koefisien determinasi, yang mana R-square-nya itu sebesar 0,150 atau 15%, yang mana solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas terhadap return saham memberikan sumbangan sebesar 15%. Untuk uji MRA, yang mana moderasi 1 itu negatif dan tidak signifikan, moderasi 2 itu negatif dan tidak signifikan, yang moderasi 3 yaitu positif dan tidak signifikan. Pembahasan dan kesimpulan. Untuk kesimpulan yang hipotesis pertama itu ditolak karena solvabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Untuk hipotesis kedua ditolak karena aktivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hipotesis ketiga diterima karena profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hipotesis keempat itu diterima karena solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return saham. Hipotesis kelima itu diterima karena kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap return saham. Hipotesis keenam diterima karena kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh antara aktivitas terhadap return saham. Hipotesis ketujuh diterima karena kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap return saham. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.